selain tsunami itu ada juga likuifaksi. Nah, likuifaksi ini di Palu cukup luar biasa ya. Melakukan pemetaan daerah-daerah yang memiliki potensi likuifaksi. Ada yang pokoknya ini nggak tahu Pak, pokoknya ada yang ini sudah kelihatan tinggi semua, tinggal mau bawa tindis. Itu semua sudah bercampur aduk, mulai menggulung seperti ombak. Ibaratnya seperti tsunami, cuman bedanya dia tanah. Fotografi lu udah kelar belum? Hai, belum lagi. Udahlah, santai aja dulu mah. Salah, deadline-nya kok masih lama. Iya, santai dulu aja nggak sih? Lu ngerasa goyang gini gak sih? Iya nih kayaknya gempa kali ya. Kok tadi jago yang gini? Pindah. Likuifaksi adalah fenomena ketika tanah yang jenuh air kehilangan kekuatannya akibat getaran gempa, sehingga tanah berubah menjadi seperti cairan dan tidak mampu menopang beban di atasnya. Fenomena ini umumnya terjadi di daerah dengan kandungan air tanah yang tinggi, seperti tanah berpasir atau wilayah yang dekat dengan sumber air. Akibat dari likuifaksi dapat sangat berbahaya, karena tanah dapat ambles secara tiba-tiba dan menyebabkan bangunan di atasnya runtuh atau tenggelam. Oleh karena itu, penting bagi para siswa untuk memahami langkah mitigasi saat terjadi likuifaksi. Langkah pertama, kalian harus segera menjauh dari area yang terdampak likuifaksi, terutama tanah yang terlihat lembek atau bergerak, serta berpindah ke area yang lebih stabil dan aman. Ini gempa kita ngapain, Cok? Udah, disiain. Langkah kedua, kalian harus tetap tenang dan tidak panik agar dapat berpikir dengan jernih dalam mengambil keputusan. Bantu bangun. Ke kelas mau ngambil barang. Jangan, bahaya. Itu barang bahaya. Yang penting nyawa dulu dah. Iya, nyawa dulu. Ayo, takutnya terbang. Yang penting kita aman aja dulu. Kita bayar dulu di kita. Doang mah belakangan, gampang itu mah. Tinggal dievakuasi dari kita. Iya. Takut dimarahin, Cok. Langkah ketiga, para siswa sebaiknya mencari tempat yang lebih tinggi dan stabil untuk menghindari resiko tanah ambles. Lagi gempa gini, harusnya kita nggak stay di sini nggak sih? Ini kita cari area terbuka aja pada di Udah, ayo ke lapangan aja. Langkah keempat, para siswa harus mengikuti jalur evakuasi yang tersedia dan menghindari area yang berpotensi longsor atau runtuh. Lanjut ke kesalahan-kesalahan umum yang biasa orang-orang lakukan pada saat terjadinya likuifaksi, yaitu yang pertama, panik dan berlari sembarangan. Saat panik, orang cenderung lari tanpa arah yang jelas, dan ini justru berbahaya karena bisa masuk ke area yang tanahnya sudah tidak stabil ataupun ambles. Yang kedua, tetap berada di dalam bangunan. Bangunan saat likuifaksi bisa miring, bergeser, bahkan bisa tenggelam. Tetap di dalam bangunan hanya meningkatkan risiko tertimpa ataupun terjebak. Yang ketiga, mendekati area rawan. Rasa penasaran yang membuat orang mendekat ke tanah yang retak maupun berlumpur. Padahal area itu bisa saja tiba-tiba ambles dan sangat berbahaya. Yang keempat, menggunakan kendaraan. Jalan yang rusak, retak, ataupun tertutup lumpur bisa membuat kendaraan menjadi terjebak. Ini malah memperlambat proses evakuasi. Yang kelima, mengabaikan retakan atau perubahan tanah. Retakan, tanah bergelombang, atau munculnya air adalah tanda bahaya. Mengabaikannya bisa membuat seseorang terlambat menyelamatkan diri. Yang keenam, tidak mengikuti arahan petugas. Petugas biasanya sudah memahami kondisi dan juga jalur aman. Mengabaikan arahan mereka bisa meningkatkan risiko dan juga dapat membahayakan diri sendiri. Lanjut ke gambaran bagaimana kondisi sebelum dan juga sesudah likuifaksi. Pada saat sebelum likuifaksi, tanah masih padat dan juga stabil, sehingga mampu menopang bangunan dengan baik. Jalan terlihat rata dan tidak ada kerusakan. Aktivitas masyarakat berjalan dengan normal karena kondisi lingkungan juga masih aman. Nah, pada saat sesudah likuifaksi,
tanah kehilangan kekuatannya dan berubah menjadi lembek seperti cairan. Bangunan pun bisa miring, bergeser, bahkan bisa tenggelam. Jalan menjadi retak, rusak, ataupun amblas, sehingga kondisi lingkungan berubah menjadi berbahaya dan juga menjadi tidak stabil. Nah, selain itu, siswa harus tetap waspada nih sama kondisi lingkungan sekitar dan juga memahami potensi bencana di wilayahnya. Ya, betul. Dengan pengetahuan yang cukup, siswa dapat meminimalisir resiko bencana. Oh, ternyata likuifaksi itu penting ya untuk kita cepat itu menghindarinya. Pembelajaran tentang likuifaksi membuat kami sadar bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja, bahkan di saat yang tidak duga-duga. Nah, melalui bencana kita dapat juga belajar bahwa bencana itu bisa mengubah kondisi yang semulanya aman menjadi berbahaya. Dan juga tanah yang tidak kokoh ternyata juga bisa kehilangan kekuatannya. Dari sini kita bisa belajar bahwa kita tidak bisa hanya mengandalkan hal yang stabil secara lahiriah, tetapi juga perlu meningkatkan kesiapsiagaan dan juga kewaspadaan. Dalam pembelajaran mitigasi ini, kami memahami pentingnya pengetahuan dan tindakan preventif. Seperti apa sih? Seperti mengenali daerah rawan likuifaksi, mengetahui jalur evakuasi, serta tetap tenang saat menghadapi kondisi darurat seperti ini. Sikap ini juga membentuk kami supaya kami lebih bertanggung jawab, tidak hanya menjaga diri sendiri, tetapi kami juga peduli terhadap keselamatan orang-orang di sekitar kami. Jika dikaitkan dengan iman Kristen, hal ini mengingatkan kami pada Matius 7 ayat 24-27 tentang orang bijak yang membangun rumah di atas batu. Iman yang kuat menjadi dasar yang kokoh dalam menghadapi guncangan kehidupan, baik secara fisik maupun rohani. Seperti mitigasi bencana yang mempersiapkan kami sebelum bencana terjadi. Iman juga mempersiapkan kami untuk tetap teguh saat menghadapi kesulitan. Lalu melalui pembelajaran ini, kami menyadari bahwa iman bukan hanya tentang percaya, tetapi juga tentang tindakan nyata. Kami juga diajak untuk bijaksana dalam mengambil keputusan dan juga siap dalam menghadapi kemungkinan yang buruk. Dan tetap percaya bahwa Tuhan menyertai dalam setiap keadaan.